Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibin nasab syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah bainana wa baina qamina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah majelis burdah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul kembali di rumah saudara kita Hudi. Nah, Mas Hudi, di rumah saudara kita Mas Hudi, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini bukan malam terakhir perjumpaan kita di majelis burdah, amin. Allah terus panjangkan usia kita dalam taat kepadanya, untuk terus bisa mengisi sisa umur kita dalam bertakwa, mengisi dengan amal-amal yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan daripada nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu. Semoga Allah meridai beliau dan memuliakan wajah beliau, amin. Beliau mengatakan, man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatullah wa sunnata rasulih wa sunnata awliyaih falaysa fi yadihi syai'. Barang siapa yang tidak ada dalam dirinya sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah, dan sunnahnya para wali-wali Allah, maka hakikatnya dirinya tidak memiliki apa-apa. Gila lahu, dikatakan kepada Imam Ali, ma sunnatullah. Apa itu wahai Sayyidina Ali sunnahnya Allah? Qala kitmanus sir, menjaga rahasia. Wa qila ma sunnatar rasul? Qala al-mudarah bainan nas. Dan apa itu sunnahnya Rasul? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, mendamaikan di antara manusia. Wa qila ma sunnata awliyaih. Dan apa sunnahnya para wali, kelakuan para wali, ciri-ciri para wali? Maka beliau mengatakan ihtimalul adza 'anin nas, menanggung daripada perbuatan dari sekeliling manusia. Artinya menerima sabar, sebab jangankan kita yang pasti punya salah,
banyak dosa, wajah juga pas-pasan. Nabi saja yang tampan, Nabi saja yang akhlaknya mulia, masih ada orang yang menyakiti beliau. Apalagi model kita, wajah pas-pasan, amal banyak dosanya. Cermet. Maka tentu jangan salahkan orang untuk menyakiti kita. Ada kisah menarik ketika Nabi Musa bersama umatnya. Saat itu sedang lama kekeringan. Lalu mereka kumpul di satu tempat lapang untuk sholat, minta duit, minta hujan. Sholat minta hujan. Nggak turun-turun hujan. Jaring Nabi Musa kan karimullah ya, Nabi yang bisa torcatoran langsung bi Allah. Tapi kita harus paham ya, bukan berarti Nabi Musa ini bisa mendengarkan suara Allah sebagaimana sampean mendengarkan suara saya sekarang. Lain ya. Sebab kalau kita menyamakan Allah seperti makhluk bisa bersuara seperti kita, berarti batil itu. Ya, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Lalu bagaimana memahaminya? Ya, Allah kasih kepada Nabi Musa sebuah ilmu yang mana ilmu itu Nabi Musa bisa memahami daripada kalamullah. Sama seperti contoh seorang dokter yang menggunakan alat teleskop, stetoskop. Itu mikroskop lain boleh. Bukan kup-kup nyaut bayi ben. Itu loh alat yang ditaruh di telinga terus ditaruh di dada kita. Sama dokter taruh di perut. Stetoskop ya. Nah, ini meyakinkan jawabannya. Sebabnya dia suka merawat orang sakit juga. Stetoskop ya. Stetoskop. Itu kan dokter ketika menaruh di perutnya kita, di dadanya kita, di nadinya kita, lalu tiba-tiba dia langsung ngomong, oh sampean sakit ini. Itu bukan berarti dokter bisa mendengarkan bahasa tubuh, lalu dia memahami nadinya ngomong sama dokter, tidak. Tapi dokter punya ilmu, yang mana ilmu itu dokter bisa memahami kalau kondisi orang seperti itu, napasnya, detak jantungnya, oh berarti masalahnya di situ. Begitu juga Nabi Musa punya ilmu yang mana Nabi Musa bisa memahami kalam Allah tanpa seperti kita mendengar suara lain ya. Nah, ketika Nabi Musa bersama kaumnya untuk meminta hujan kepada Allah, tak turun-turun hujan. Lalu Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, kok tak turun-turun hujan? Ya bahasa saya ya. Iya Musa, di antara kaummu itu ada orang yang suka menjadi provokator, ya, namimah, suka mengadu manusia, bukan domba, manusia yang diadu. Siapa ya Allah, orangnya siapa? Mau saya usir dari majelis ini supaya engkau turunkan hujan di daerah kami. Apa jawabannya Allah? Ya Musa, aku melarang hambaku untuk mengadu domba, kok kamu tanya sama aku siapa dia supaya kamu musuhan sama dia? Berarti aku ngadu domba sama kamu. Berarti kamu menyuruh aku mengadu domba kamu dengan dia berarti. Kok tanya sama aku siapa? Oh maksudnya, Musa, aku gak nurunkan hujan karena di antara kaummu itu yang ikut sholat tuh ada mereka yang suka mengadu domba. Siapa ya Allah? Mau saya usir dia. Tuh, kamu ini gimana? Saya ngelarang hamba saya mengadu domba, kok kamu nyuruh saya mengadu domba kamu dengan orang itu? Ya saredi ibi Musa. Akhirnya Nabi Musa bersuara, wahai kaumku, kalau ada di antara kalian yang memiliki kebiasaan menjadi provokator, bertobatlah sekarang. Kalau tidak, keluar dari soft kami agar Allah menurunkan hujan, karena Allah tidak menurunkan hujan sebab dosamu,
melakukan perbuatan namimah. Maka seketika itu juga turun hujan, karena orang-orang yang namimah sudah tobat kepada Allah. Jadi menyimpan rahasia ya, kitmanus sir. Allah tahu, tapi Allah gak mau nyampaikan sama Nabi Musa. Jadi kita yang orang yang bisa menyimpan rahasia saudara kita, kan pasti kita punya sahabat karib ya, yang mana dia seringkali mungkin ada satu kondisi dia akan cerita kepada kita tentang rahasia dia yang orang lain mungkin nggak diceritai sama dia. Kalau kita sudah dipercaya sama kawan kita, sahabat kita, atau mungkin saudara kita, kakak kita tentang rahasianya, maka simpanlah rahasia itu. Jangan mudah disebarkan. Jangan seperti banyaknya orang. Jangan bilang-bilang ya, itu Habib Mahi kemarin begini. Akhirnya Fulan nyampaikan ke Fulan, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang sekampung tahu kapi mas. Jangan bilang-bilang. Tapi dibilang-bilangkan semuanya. Cek le kapi, pas tahu kapi mas. Jadi kalau kita bisa menyimpan rahasia saudara kita, maka kita termasuk orang yang memiliki sunnatullah. Iya. Dan juga sunnahnya Nabi. Apa sunnahnya Nabi? Suka mendamaikan di antara manusia. Yang tadi provokator, yang ini sunnahnya Nabi apa? Mendamaikan di antara manusia. Ada yang bermasalah, suami istri sering tukaran, jadilah pendamai, juru damai. Itulah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sunnahnya para wali adalah menanggung daripada kezaliman manusia yang lain. Iya. Kenapa para aulia itu, kenapa kok bisa mereka sabar ya dizalimi sama manusia? Itu kenapa? Karena mereka para aulia ini memandang hamba-hamba Allah ini seperti saudaranya. Mereka memandang hamba-hamba Allah ini walaupun disakiti, tetap dia bersikap baik kepada mereka yang menyakiti. Kenapa? Dipandang saudaranya, dipandang sebagai anak-anaknya. Karena itu wajar kenapa mereka bisa tahan sabar, disakiti, difitnah, nggak membalas. Contohnya begini, sama seperti kita ketika kita dilempar sama anak kita. Kenapa kita nggak marah? Karena kita sayang. Anak kita itu yang lempar kita. Aulia juga begitu, mereka nggak bisa mereka marah sama umat Nabi Muhammad ini, karena mereka sayang kepada kita sebagaimana sayangnya orang tua kepada anaknya, walaupun kita sakiti mereka. Kenapa? Mereka memandang, oh kita ini anak kecil, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Dia itu kan menghina saya kan karena nggak tahu. Sebagaimana Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, ketika satu orang datang kepada beliau, tiba-tiba tanpa berkata yang lain mencaci maki di depan murid-muridnya Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan mendengarkan dengan tenang, tidak berubah wajahnya menjadi merah atau kelihatan wajahnya seperti orang marah, tidak didengarkan saja. Ya sama seperti kita dihina sama anak kecil, masa kita marah? Koceng tuh, macan, masa kita marah? Kan tidak, kita ketawa malah kan, anak kecil. Kok saya dibilang kucing, saya bukan kucing kok. Makanya kan ada hadis ya, tidak sempurna iman seorang di antara kamu sampai manusia itu lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Begitulah para nabi, para sahabat. Pernah Sayyidina Umar ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada semua manusia kecuali diriku sendiri. Kalau diriku sendiri, enggak Rasulullah, aku lebih cinta diriku daripada kepada dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, belum sempurna imanmu hai Umar, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Muhammad. Kemudian
Setelah itu ada lanjutannya di sini. Wa kanu min qablina yatawasaw bi thalathi khisalin wa yatakatabuna biha. Orang-orang terdahulu itu mereka saling memberi wasiat, saling membeli nasihat dan saling berkirim surat ya untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Apa isi mereka kalau mereka itu ketika mereka menyapa saudaranya yang jauh dengan kirim surat menasihati, apa isi nasihatnya mereka? Seperti di sini 3 nasihat mereka kepada saudara-saudaranya. Orang-orang soleh itu kalau nasihati kepada teman-temannya yang soleh itu 3. Apa nasihat yang pertama? Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi daripada urusan agama dan urusan dunianya. Kalau sibuk urusan akhirat, insya Allah dunianya dicukupi sama Allah. Kerja, ya, tapi ketika azan zuhur berhenti sebentar. Selesai salat zuhur, lanjut bekerja lagi. Azan asar berhenti lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini, insya Allah nanti kerjanya berkah. Walaupun nggak lembur sampai malam seperti kita, kadang kerja lembur pulang sampai malam, tapi rumah ngontrak, mobil kredit. Tapi lihat orang dulu, walaupun cuma bertani, ketika azan zuhur berhenti, istrinya datang bawa makanan ya. Terus minggir di sawahnya, ngelar sejadah, ambil wudhu, sholat, tapi sholat makan. Bahkan kerjanya sampai duhur aja orang-orang bertani dulu. Tapi kerjaannya rezekinya masya Allah. Bahkan berapa banyak di antara kita mewarisi sawah-sawah mereka. Kita kerjanya di kantor, mereka kerjanya di sawah, tapi kita menikmati hidup dari warisan mereka yang kerjanya di sawah. Kenapa? Karena mereka berkah. Kenapa berkah? Karena mereka mementingkan urusan akhiratnya daripada dunianya. Sehingga ketika mereka mementingkan urusan akhirat, Allah akan cukupi urusan dunianya. Kemudian nasihat yang kedua, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu alaniyatah. Barang siapa yang membaguskan batinnya, ya, urusan batinnya, hatinya, maka Allah akan baguskan yang tampak. Ya. Kadang-kadang mereka itu kalau dibilang ganteng enggak, tapi kalau kita melihat mereka enak, dingin, seneng. Beberapa banyak orang yang membaguskan urusan zahirnya, artis-artis, tapi kadang-kadang kita melihat jijik gitu. Jadi kalau orang membaguskan urusan batinnya, maka Allah akan tampakkan dari zahirnya keindahan, sehingga orang melihat orang tersebut senang. Yang terakhir, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang membaguskan antara hubungannya dengan Allah, maka Allah akan baguskan hubungannya dengan sesama manusia. Kalau kita punya urusan nggak selesai-selesai, ruwet terus, tak mareh, ini belum selesai, datang urusan yang lain. Coba periksa, jangan-jangan hubungan kita dengan Allah juga belum beres, sehingga Allah buat ruwet urusan kita dengan manusia. Maka kalau kita ingin urusan baik dengan manusia, baguskan hubungan dengan Allah, maka serahkan kepada Allah, nanti Allah yang akan membaguskan hubungannya dengan semua manusia. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.